Ada sebuah cerita tentang satu perusahaan yang memproduksi sabun batang, dan perusahaan ini telah berdiri selama puluhan tahun di satu kota. Hingga satu ketika perusahaan ini mengalami masalah karena mesin yang saat ini satu-satunya mencetak sabun itu error. Setiap kali mesin mengeluarkan sabun dan kemasannya itu selalu ada dalam satu dus satu kemasan sabun yang tidak ada isinya hanya angin. Hal ini lantas membuat sering kali konsumen bahkan para toko-toko grosir komplain kepada perusahaan karena hal ini dapat merugikan pendapatan mereka ketika mereka mengecerkan sabun itu. Hal ini pun sampai kepada pemimpin daripada perusahaan itu. Menyikapi hal itu, pemimpin bos dari perusahaan itu langsung mengumpulkan para manajernya, baik manajer distribusi, manajer keuangan, dan juga tentunya manajer produksi. Mereka mulai mencari akar permasalahannya sehingga ditemukanlah dari pihak manajer produksi mengatakan bahwa masalahnya mesin mereka sudah terlalu tua. Manajer produksi bilang, "Pak, selama perusahaan kita berdiri, mesin ini tidak pernah diganti dan mesinnya sudah saatnya untuk diganti dan kita harus ganti. Masalah ini tidak bisa kita atasi." Manajer distributor pun setuju dan mengatakan, "Iya benar, bila itu diganti dengan mesin yang lebih canggih, ini pasti masalah terselesaikan." Lantas bos berkata, "Oh ya, kalau begitu coba saya tanya kepada manajer keuangan." Dan ditanya kepada manajer keuangan berapa saldo yang kita punya dari perusahaan kita. Dan manajer keuangan bilang kita punya saldo tinggal 1 miliar rupiah. Menyikapi hal itu lalu sang bos bertanya, "Oke, bagaimana dengan manajer produksi dan distribusi? Berapa kira-kira satu mesin yang baru?" Lalu manajer produksi bilang, "Wah Pak, kalau kita beli mesin yang baru harganya 3,5 miliar kalau dia mesinnya dari China. Tapi kalau yang lebih bagus, yang awet, dia enak maintenance-nya adalah dari Eropa atau Amerika. Berapa harganya?" Harganya 5 miliar. Melihat hal ini, sang bos pun berkata, "Mustahil kita membeli alat itu. Sekarang persaingan sabun begitu banyak. Sabun batangan sudah tidak suka orang lagi. Orang udah jarang pakai sabun batangan. Dan kalaupun kita produksi, harga kita range-nya hanya sekitar 3.000 sampai 10.000 rupiah per batang. Nggak mungkin kita beli. Bagaimana kita menghasilkan gaji untuk para karyawan-karyawan kita?" Cukup lama masalah ini buntu, cukup lama mereka tidak mendapatkan solusi dan mereka sudah deadlock, mereka sudah, wah ini tidak terselesaikan lagi. Mereka sudah mengambil kemungkinan bahwa mungkin kita akan pilot sebentar lagi perusahaan kita. Tidak disangka-sangka di sudut ruangan rapat itu si Tongah yang merupakan office boy mendengarkan perbincangan itu dan dia terdorong hatinya untuk mengucapkan satu kata sambil dia membawa teh untuk disajikan di ruang rapat itu. "Permisi Pak, izinkan saya memberikan pendapat saya." Para manajer berkata, "Wow, ini ngapain? Seorang Tongah office boy ingin ngomong." Lalu si bos yang dia membutuhkan semua nasihat di tengah keadaan yang sangat carut marut seperti itu, dia berkata, "Apa nasihatmu? Emang kamu bisa mikirin apa?" Dan para manajer bilang, "Iya nih, nggak tahu nih OB, sok tahu apa, dia nggak pernah pendidikan, mau tahu aja." Si Tongah yang merupakan office boy dengan segala keluhannya berkata, "Iya, saya mendengar masalah Bapak. Saya juga tahu karena beberapa penjual di toko juga cerita bahwa sabun ini sering bermasalah. Saya ingin menawarkan solusi." Para manajer bilang, "Wow, solusi? Wah, kamu bercanda." Lalu bos bilang, tunggu dulu. Saya mau dengarkan si Tongah mau kasih solusi apa. "Saya bisa selesaikan masalah Bapak, tapi saya butuh uang." "Oh ya? Berapa?" kata bos. 500.000. "What?" Semua manajer kaget. 500.000. Si bos bilang, "Sudahlah 500.000. Siapa tahu bisa." Si bos langsung keluarkan uang dari sakunya. "Ini 500.000. Apa yang ingin kamu lakukan?" "Iya Pak, saya akan kerjakan besok pagi-pagi. Silakan bapak-bapak semua lihat. Saya minta izin untuk bisa ada di ruang produksi sabun kita." Dan apa yang terjadi? Keesokan paginya Tongah pergi lebih subuh, dia datang lebih awal ke pabrik dan dia membeli ternyata satu buah kipas angin yang sangat besar tepat di ujung daripada mesin produksi itu sebelum masuk ke dus. Jadi setiap kali ada sabun yang tidak ada isinya ingin masuk ke dus itu selalu tertiup oleh angin. Tertiup oleh angin sehingga dus itu lebih aman.
sehingga dus itu tidak dimasukin oleh kemasan yang tidak ada isinya. Wow, mendengar hal ini senanglah sang bos. Dia sangat senang tanpa harus membeli mesin baru. Dan mungkin saya pikir mungkin para manajer yang jadi office boy. Hal ini mungkin kita bisa tarik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amsal 1 ayat yang ke-7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kadang kita perlu belajar hal-hal yang simpel dalam kehidupan kita. Semua orang yang hebat di dalam Tuhan, rata-rata Tuhan latih mereka dalam hal-hal yang simpel. Persiapan, preparation itu adalah hal yang sangat perlu kita persiapkan dalam kehidupan kita. Seorang Daud sebelum dia menjadi raja yang masyhur di Israel, dia dilatih dengan 2-3 ekor domba. Orang-orang yang hebat dilatih Tuhan dengan hal-hal yang sederhana. Kehidupan kita pun demikian. Mungkin kita terobsesi dengan hal-hal yang besar, tapi itu bagian Tuhan. Kesuksesan adalah ketika persiapan dari kita bertemu dengan kesempatan dari Tuhan. Kegagalan adalah ketika Tuhan siapkan kesempatan tapi tidak ada persiapan dari kita. Jangan pernah remehkan ketika kita jadi orang yang sederhana. Karena bila ada hikmat Tuhan di dalam kita, kita bisa mengubah hal-hal yang rumit menjadi sederhana. Kita mungkin bisa seperti Tongah dalam kehidupan kita. Tetap kerjakan, Kolose 3:23, apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sadarlah bahwa apapun yang kita lakukan ada Tuhan yang melihat. Bukan bos, bukan siapapun, Tuhan yang melihat. Dan satu ketika kita ada dalam satu situasi yang buntu, situasi yang tidak bisa orang pecahkan, hikmat Tuhan ada di dalam diri kita, dan Roh Kudus menuntun kita untuk berkata-kata. Dan bahkan orang-orang yang profesor, doktor, kabulator, bocor, apapun itu, yang tidak bisa selesaikan, melalui hikmat Tuhan, kita bisa selesaikan. Kepintaran didapatkan di akademis. Kepintaran didapatkan di bangku sekolah, tapi hikmat didapatkan dari Tuhan. Hikmat adalah salah satu bentuk karunia Tuhan. Kepintaran itu terstruktur, tapi hikmat itu bisa mengatasi hal yang rumit. Makanya takut akan Tuhan adalah sumber hikmat. Kiranya rahmat Tuhan, hikmat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menang atas setiap hal-hal yang rumit di tahun-tahun ini, di dalam kehidupan ini, sehingga nyatalah berkat Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati.